Selamat siang pemirsa, Garis Berita kembali hadir dengan menyajikan informasi faktual dan aktual dalam 30 menit ke depan. Berita hari ini diantaranya penambahan mahasiswa baru FISIP Unsud 2020, kampus ramah gender, bias atau realitas. Kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya, yaitu pemilihan peksimitas cabang monolog tingkat Unsud tahun 2020, keseruan nyore di FISIP, serta keunikan poster lukis bioskop Raja Wali. Inilah Garis Berita selengkapnya. Penambahan mahasiswa baru FISIP Unsud 2022 menumbuhkan harapan baru untuk lebih merangkul masyarakat dengan mencerdaskan bangsa. Bersamaan dengan itu, FISIP mulai kembali melengkapi sarana dan prasarana yang ada. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman menindaklanjuti surat keputusan Rektor mengenai penambahan jumlah kuota mahasiswa tahun ajaran 2022. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan, jumlah kenaikan penerimaan mahasiswa baru untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berada pada angka 16% yang terdistribusi kepada 10 prodi. Hal ini meliputi penambahan jumlah mahasiswa, jumlah kelas, hingga prodi internasional. Oke, jadi memang tahun 2022 ini universitas itu mengambil kebijakan untuk menambah kuota penerimaan mahasiswa baru. Dan tahun ini, tahun 2022 ini, dalam surat keputusan rektor itu diminta semua fakultas untuk meningkatkan jumlah kuota yang akan diterima di masing-masing prodi. Kemudian di FISIP menindaklanjuti surat keputusan tersebut dan kita menetapkan dan kita usulkan ke universitas kenaikan kuota kita pada tahun 2022 ini nanti di semester 1 itu sebesar 16% dari jumlah kuota sebelumnya. Jadi ada peningkatan sekitar itu yang terdistribusi ke 9 prodi ya. Sekarang kita punya 9 prodi. Kalau tahun kemarin ada 10 prodi malah, karena tambah kelas internasional, hubungan internasional satu, kemudian satu prodi lagi S2 politik ya. Jadi kita tambah dua prodi itu. 16% itu sudah kita hitung setelah kita menghitung rasio antara jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa, termasuk mahasiswa baru nanti. Nah, perhitungan kita rasionya masih sangat bagus, antara 1:30 sampai 1:40. Dan kita sudah berhitung rata-rata di masing-masing prodi itu masih di kisaran 1:30 sampai 1:40. Sehingga kita berani ya menetapkan kuota 16% itu karena jumlah dosennya masih rasional dengan jumlah mahasiswa, termasuk mahasiswa baru. Kemudian kalau kita kaitkan dengan sarana prasarana, nah ini yang memang harus kita persiapkan betul. Sekarang kita baru punya 17 ruang kuliah ya yang fix bisa kita gunakan. Sementara kalau dengan jumlah mahasiswa baru nanti kita butuh kurang lebihnya 20 kelas dengan satu hari itu 4 slot kali kuliah ya, 4 slot. Kita butuh 20 kelas. Sekarang kita punya 17, berarti kurang 3. Nah, kurang 3 ini nanti di semester 1 ini, semester sekarang ini semester genap kita sudah mempersiapkan untuk penambahan ruang kelas tadi. Yang pertama nanti kita akan menambah 2 kelas itu di gedung K bagian bawah, lantai 1 gedung K, sisi
utara, ya, sisi utara yang sekarang ditempati UKM. UKM itu ada 5 UKM kalau nggak salah, 5 atau 4 ya. Itu kita pindahkan ke ex dekanat ya, lama. Nah itu nanti kita bikin ruang kelas. Di situ ada 2 ruang kelas. Berarti kita sudah tambah 2 lagi ya, 2 kelas sudah berapa itu tadi? 19 ya, 19 kelas. Kemudian kita akan menambah 1 kelas lagi, ruang sidang gedung J lantai 2. Itu nanti kita beri partisi, kita beri skat ya, yang itu kan luas banget itu. Nanti kita bagi 2, tapi skatnya ini portable. Jadi bisa dipindah-pindah, bisa dibuka tutup ya. Kalau butuh kelas besar ya berarti kita buka, kalau kita butuh kelas kecil kita tutup. Berarti nanti ada tambahan 1 kelas di gedung J. Jadi total di tahun ini kita punya 20 kelas. Dengan 4 slot sehari itu sudah sangat mencukupi dengan penambahan 16% tadi. Kurang lebihnya itu persiapan secara SDM dan sarpras. Dengan hitungan tadi ya, 4 slot kali kuliah, kemudian 20 kelas itu kapasitas per kelas antara 40 sampai 50. Dan kita punya beberapa kelas yang agak besar, itu bisa sampai 90, misalnya ruang 3, ruang 4 itu cukup besar. Ruang yang besar lagi itu ruang 9, ruang 10 itu besar, lainnya agak kecil-kecil ya. Ya antara 40 sampai 50 lainnya. Sangat mencukupi. Kita itu sekarang mungkin ada 3 jenis ruang ya. Seperti kalau di ruang 78 itu kan smart classroom, nanti memang kita arahkan untuk perkuliahan yang memang membutuhkan peralatan semacam itu. Misalnya kalau di komunikasi mungkin teman-teman lebih tahu, kalau di administrasi publik itu ada digital governance misalnya, nanti kita arahkan ke sana. Jadi memang nanti jadwalnya kita atur, kita buat SOP-nya, jadi siapa saja yang akan menggunakan itu sudah kita atur. Kemudian kalau yang kedua ruangnya adalah ruang kuliah hybrid ya. Jadi bisa ruang kuliah itu kita lengkapi dengan peralatan-peralatan yang bisa hybrid, itu kita punya 10 kelas. Tapi kemarin itu ada kecelakaan karena kena petir ya di ruang 11 sama ruang berapa itu agak terganggu yang kelas hybrid, tapi tidak masalah, sudah kita atasi dan tampaknya sudah normal kembali. Kemudian yang ketiga jenis kelasnya untuk luring penuh ya, jadi tidak ada peralatan yang menghubungkan dengan kelas ataupun teman-teman yang di rumah sana, tapi memang full tatap muka. Jadi peralatannya di situ cukup dengan LCD dan peralatan-peralatan lain seperti sound system dan sebagainya. Kalau fakultas tentunya harapannya yang pertama kita mendapatkan dengan penambahan itu berarti kan kita semakin menambah cakupan di dalam mencerdaskan bangsa ya. Pengennya kita itu kan semuanya kita terima ya, tapi karena keterbatasan sehingga melalui proses seleksi ya. Dengan penambahan kuota saya kira nanti FISIP ini akan semakin banyak bisa merangkul masyarakat ya, bisa kuliah di sini ya, termasuk mungkin yang yang difabel kita juga memberikan kuota untuk itu. Jadi nanti kalau ada yang mendaftar yang kondisinya difabel itu kita prioritaskan dan kita sudah menghitung kuotanya ya. Penambahan yang menjadi perhatian seluruh elemen di FISIP Unsud ini tentu memberikan motivasi terkait adanya pembaharuan terutama di segi fasilitas pendukung akademik. Selain itu, kondisi ini dipercaya dapat memberikan semangat baru bagi mahasiswa di seluruh daerah untuk dapat menempuh pendidikan tinggi di kampus FISIP Universitas Jenderal Sudirman. Dari FISIP Unsud, Selina Sofia dan Bintang Takwa melaporkan untuk Garis Berita. Beralih ke berita selanjutnya. Kampus Ramah Jandar merupakan suatu program sekaligus prinsip dalam menjaga kenyamanan penyelenggaraan kegiatan di kampus.
Dalam hal ini, kampus ramah gender telah menjadi polemik yang menghasilkan banyak penilaian dari berbagai kalangan. Khusus untuk pemirsa Garis Berita, kami visip terkait hal tersebut. Berikut informasi selengkapnya. Kampus merupakan tempat di mana mahasiswa dapat saling berinteraksi, mempelajari banyak hal baru, hingga menjadi sarana perkembangan pribadi yang lebih baik. Semua hal tersebut telah banyak dimaknai dan terimplementasi atas kehadiran kampus yang selama ini menjadi rumah kedua bagi para mahasiswa. Akan tetapi, di balik segala kilauan tersebut masih terdapat hambatan yang mengancam perkembangan mahasiswa, terutama dalam kaitannya dengan keramahan gender. Makna atas kampus ramah gender dari waktu ke waktu kian digandrungi dan disoroti oleh setiap mahasiswa di seluruh tanah air. Lantas, bagaimana pemaknaan hal tersebut di mata mahasiswa Fisip Unsud? Kampus ramah gender ya, itu lebih ke fasilitas, apalagi kalau di kampus Fisip ini kan beberapa fasilitas seperti contohnya toilet, itu kan masih beberapa itu nggak misahin antara yang cowok sama yang cewek tuh. Kehidupan di kampus yang setiap warganya itu ramah terhadap mungkin sesama gender ataupun selain yang sesama gendernya, tidak ada membedakan satu sama lain kayak gitu. Kalau menurut aku kampus ramah gender itu aku nangkepnya kayak udah gak ada lagi yang namanya diskriminasi gender di kampus, kayak ya setara lah antara perempuan dan laki-laki. Ya sama kayak fasilitasnya kayak udah ramah aja sih, baik untuk perempuan maupun laki-laki, enggak yang mendominasi salah satu, ya jatuhnya sama-sama lagi ke gak ada diskriminasi sih. Ya sangat penting juga sih, apalagi sekarang kan kasus pelecehan seksual itu kan sangat sudah ada maraknya, maksudnya ramai lah diperbincangkan, apalagi di wilayah kampus ini kan. Penting sih karena kampus ramah gender itu kan bisa dibilang seperti menjaga ataupun kayak batasan pergaulan secara tidak tertulis, yang itu tuh saling menjaga norma satu sama lain dalam hal interaksi antar gender seperti itu. Sangat amat penting karena menurut aku ya dimanapun sebenarnya penting, terlebih di kampus karena di sini tuh kayak tempat kita yang benar-benar nempak diri gitu loh. Jadi kayak ya penting lah, harusnya udah terwujud gitu. Kalau menurutku sih belum ya, karena beberapa fasilitas itu menurutku ini kayak dibarengin gitu loh, jadi nggak semuanya dipisahin mana yang cowok mana yang cewek gitu. Adanya kesempatan buat melakukan pelecehan dan hal-hal lain yang merugikan. Untuk saat ini mungkin udah bisa dibilang terimplementasikan dalam prosesnya, belum mencapai titik yang maksimal tapi udah sampai proses yang baik. Menurut aku belum sih, karena masih banyak aja kayak nilai-nilai yang menurut aku masih diskriminasi antara perempuan dan laki-laki gitu, baik dari sivitas akademikanya gitu yang kayak baik secara tersirat maupun enggak, kayak wah diskriminasi ini antara perempuan dan laki-laki gitu sih. Pihak kampus lebih harus memperhatikan lagi sih mengenai ini kampus ramah gender ini, biar kedepannya tuh untuk mengurangi bahkan nggak ada lagi kasus pelecehan seksual. Tidak memandang satu sama lain dengan dasar atas dasar gender. Semoga kampus Unsud ini, terlebihnya Fisip, bisa menjadi kampus yang lebih ramah gender. Gak ada lagi baik dari sivitas akademika maupun fasilitasnya yang diskriminasi antara perempuan dan laki-laki gitu. Kita setara, gengs. Kalau konsepnya jelas, kampus yang ramah gender itu adalah memberikan porsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Tidak harus sama ya, tidak harus sama antara laki-laki dengan perempuan, tapi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Perempuan kebutuhannya seperti apa, laki-laki kebutuhannya seperti apa, lah ini harus diakomodir dalam kebijakan ya. Nah dari aspek gender ya memang kita bertahap ya, belum bisa memberikan semuanya. Di tahun ini kita akan mengeset ulang kamar kecil terutama ya. Kamar kecil kita itu tidak aman.
Nah, selain nanti kita memilah dan merapikan, mendesain ulang, ya nanti akan kami tempatkan CCTV di beberapa tempat ya untuk kontrol. Ya, selain itu tentunya nanti kita punya sistem pengawasan berjenjang. Ya, kita akan membuat sistem pengawasan berjenjang, mulai bagaimana dekan mengawasi, kemudian wakil dekan, bagaimana sampai koordinator bidang, subkoordinator sampai ke penjaga. Ya. Nah, berbarengan dengan ini kita juga membentuk tim manajemen risiko tahun ini. Ya, tim manajemen risiko ini nanti tugasnya adalah membuat program-program yang mengantisipasi itu tadi, termasuk kekerasan seksual, isu-isu yang tidak memperhatikan kebutuhan gender dan sebagainya. Dan inginnya kami di tahun ini juga kita punya pelayanan terpadu. Ya, pelayanan terpadu itu salah satunya nanti akan mengelola pengaduan. Ya, melaksanakan manajemen pengaduan. Jadi silakan teman-teman punya aspirasi, barangkali tidak sempat ngobrol dengan kita, bisa melalui itu ya. Kalau terkait dengan pelaporan, kita punya pusat pelaporannya itu ada di bawah LPPM ya. Di sana salah satu unit yang memang memberikan pelayanan terkait dengan kekerasan seksual, apalagi yang berbasis gender, itu pelaporan awalnya adalah ke LPPM itu ya, di bawah LPPM. Tapi nanti di fakultas kalau kita sudah memulai pelayanan terpadu tadi, kita akan sisipkan satu unit untuk pelaporan awal ya. Jadi mungkin korban itu kan belum tentu sadar ya, saya harus lapor dan sampai kadang saya malu gitu ya, ataupun bahkan tabu gitu ya kalau hal-hal seperti itu dilaporkan. Maka di fakultas nanti akan memediasi. Permasalahan ini kan permasalahan kita bersama ya, tidak hanya masalah permasalahannya pimpinan atau tidak hanya permasalahannya dosen, tapi juga termasuk teman-teman mahasiswa. Makanya ya harus kita selesaikan bersama. Tingkat kesadaran ataupun sensitivitas di kalangan mahasiswa saya kira juga perlu ditingkatkan, termasuk jika melihat atau melihat indikasi-indikasi ke arah sana, jangan sungkan-sungkan, mungkin bisa langsung bicara dengan pimpinan di fakultas atau bisa juga melalui wakil dekan bidang 3 ya, yang teman-teman mungkin lebih mudah, lebih dekat gitu ya. Intinya ya harus kita selesaikan bareng-bareng, ada permasalahan itu agar kita di kampus ini kuliah dengan nyaman, aman, dan sehat tentunya, seperti itu. Setiap pandangan dan pemaknaan memberikan warna dan tuju yang kuat atas bagaimana kampus ramah gender yang sesuai dengan harapan para mahasiswa. Hal ini akan terus menjadi tanggung jawab kita semua sebagai sesama makhluk sosial, terutama mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai moralitas dan intelektual. Dari Visip Unsud, Devina Dariska, Febri Noval, dan Bintang Takwa melaporkan untuk Garis Berita. Beralih ke berita selanjutnya, pemilihan Pekan Seni Mahasiswa tingkat Universitas tahun 2022 telah digelar. Kegiatan ini ditujukan sebagai ajang menggali dan mengembangkan bakat mahasiswa. Pemenang yang mewakili universitas akan maju ke tingkat daerah untuk merebut gelar juara dan membawa kembali prestasi membanggakan bagi Universitas Jenderal Sudirman. Selamat sore pemirsa, Garis Berita kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Selviana Mutiara, yang akan memberikan berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, saat ini 27 Mei 2022, saya sedang berada di Aula Visip Unsud. Sore ini sedang berlangsungnya perlombaan peksimitas monolog. Universitas Jenderal Sudirman mengadakan kembali perlombaan peksimitas monolog tingkat fakultas tahun 2022. Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Jumat 27 Mei 2022 di Aula Visip Unsud ini diikuti oleh 10 peserta yang berasal dari fakultas yang berbeda di Unsud.
Meskipun pada pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa peserta yang tidak hadir, akan tetapi tidak mengurangi semangat para peserta lain dan penonton yang dengan seksama menyaksikan penampilan para pewakil fakultas dan mendukung fakultas kebanggaan mereka. Ini unsur cukup bagus. Peserta lebih berkurang tahun ini lebih berkurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kenapa di unsur ini pesertanya semakin menurun? Hal ini yang perlu dikoreksi oleh semua pihak, khususnya yang memegang kebijakan di unsur. Apakah karena ketidakmampuan anak-anak di dalam hal berteater atau bermonolog, memainkan monolog, atau memang ada kebijakan-kebijakan yang menghalangi atau mengganggu? Nah, itu perlu dievaluasi. Karena itu kenyataan hari ini peserta hanya 2 fakultas, Fakultas Peternakan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya. Nah, semua peristiwa mestinya atau kegiatan mestinya ada evaluasi. Setelah evaluasi itu mestinya ada tindakan sebagaimana mestinya. Tentunya berlatih itu, proses itu lebih penting. Kadang tidak melalui proses kemudian langsung jadi begitu saja hingga mentah, sebenarnya masih belum masak. Hingga proses bagi anak-anak, bagi teman-teman mahasiswa yang mau menjadikan dirinya apa, itu proses lebih penting, aktivitas, kegiatan dan sebagainya. Jadi banyak berlatih untuk teman-teman mahasiswa. Kalau itu niat Anda menjadi aktor, ya bagaimana? Banyak bertanya, banyak melakukan aktivitas, atau tidak harus terpaku pada di lingkungan kampus, bisa saja beraktivitas di lingkungan di luar kampus untuk menjadikan dirinya lebih matang tentang keaktoran dan sebagainya. Iya, aku Fadil dari Teater Sianak Visip Unsud. Yang pasti latihan ya, latihan itu pasti itu perkiraan sekitar 2 minggu lebih dikit kayaknya itu latihan. Terus juga mempersiapkan setting dan lain sebagainya lah, artistik kayak gitu, buat akhirnya mempersiapkan yang terbaik buat monolog Peksimitas ini kayak gitu. Adaptasi sih, karena awalnya tuh taunya kita bakal lombanya nih online, ternyata offline. Jadi baru tahu pas beberapa setelah puasa kalau misalnya ternyata lombanya ini offline. Jadi adaptasi yang itulah yang buat kita jadi rada sulit lah kayak gitu. 2 tahun sebelumnya atau setahun sebelumnya itu lupa saya. Oh, itu online berarti Iya. baru mulai lagi offline sekarang. Baru mulai offline lagi sekarang. Saya Selviana Mutiara dari Aula Visip Unsud melaporkan. Baik pemirsa, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Garis Berita. Kenapa kita harus mencuci tangan menggunakan sabun? Sabun dapat membersihkan kotoran serta menghilangkan kuman dan virus. Meskipun secara kasat mata, tangan kita bersih, namun tetap mengandung virus dan kuman loh. Kuman dan virus dapat ditularkan melalui tangan, baik secara langsung maupun melalui sentuhan dengan benda. Virus corona yang pada dasarnya tersusun atas selubung lemak dapat dihancurkan dengan mencuci tangan menggunakan sabun, sehingga virus menjadi mati dan tak berdaya. Maka dari itu, yuk cuci tangan. Kami siap menyajikan informasi yang aktual, informatif, dan menginspirasi. Disajikan dengan konsep yang fresh dan santai. Visip on this week siap menemani Sobat Visip selama 30 menit setiap edisinya. Visip on this week, news program hanya di Visip TV Unsud. Kalian anak kos, suka masak-masak, dan ini amat. Hai teman kos, kembali lagi bersama kita di program Masak Kos. Butuh referensi masakan ala anak kos?
yang pastinya ramah di kantong, gampang, dan anti ribet. Ada dong, di Masa Kos, masak ala anak kos. Program masak FISIP TV Unsur. Program talk show di FISIP TV Unsut yang pasti seru. Bareng narasumber yang seru, juga berbagai game seru. Dan yang pasti, ngobrol seru. FISIP Talk, ngobrol yuk! Bareng Zelda dan Lulu, pasti bakal seru. Seru. FISIP Talk, ngobrol yuk, hanya di FISIP TV Unsut. Bercerita tentang sedih, senang, dalam setiap lini kehidupan. Untuk kawan-kawan mahasiswa, segera putuskan apapun jalan kalian, utamakan adalah kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitar kalian. Mengulik sisi lain seseorang, pengalaman-pengalaman menarik dan unik, yang pastinya akan menyentuh hati. Semua ada di Slice of Life, Home of Every Soul. Program reality show FISIP TV Unsut. Rasaku sedang jatuh cinta, karena rasanya ini berbeda. Oh, apakah ini memang Lantunan cinta? lagu, cerita tentang rasa, dan karya-karya musisi lokal, semua ada di Kotak Suara. Musik program hanya di FISIP TV Unsut. Beralih ke berita selanjutnya, euforia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kembali terasa dengan diselenggarakannya acara Nyore di FISIP secara offline. Acara ini turut dimeriahkan oleh berbagai penampilan dari para mahasiswa dan penonton yang hadir. Berikut informasi selengkapnya. Baik pemirsa, saat ini sedang berlangsung acara Nyore di FISIP yang dilakukan oleh UKM Remove dan bertempat di alun-alun FISIP Unsut. Acara ini merupakan acara mahasiswa pertama yang hadir di kampus FISIP Unsut setelah tertunda 2 tahun pandemi yang akhirnya kembali menggelora. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman kembali hidup melalui kegiatan Nyore di FISIP. Acara yang dilaksanakan pada Sabtu 28 Mei 2022 ini merupakan hasil ide dan kerjasama antara unit kegiatan mahasiswa Remove FISIP Unsut dengan seluruh keluarga besar mahasiswa FISIP. Acara yang bertujuan untuk mengembalikan euforia kampus ini berhasil berlangsung lancar dan turut dimeriahkan oleh penampilan dari para mahasiswa dari berbagai program studi di FISIP. Selamat malam, perkenalkan saya Pandu dari Remove. Saya menjabat sebagai Ketua Remove dan di kegiatan ini saya menjadi koordinator bagian usaha dan atrausda. Sebenarnya acara ini kan acara yang udah ada sejak dari tahun dulu ya, tapi udah vakum selama kurang lebih 2 tahun ini. Dengan harapan adanya acara ini adalah membuka lagi atau mengulang lagi acara-acara yang pernah ada dulu sebelumnya. Hambatan yang paling mengenai izin ya, karena kita juga masih dalam situasi pandemi, walaupun udah agak longgar ya. Cuma untungnya dari pihak kampus juga masih bisa mengizinkan. Sejauh ini dari respon, alhamdulillah udah pada datang juga, walaupun ini masih di awal-awal acara. Terus juga kalau dari sebelum-sebelumnya tuh banyak juga anak-anak udah mulai ngomong ini kalau hari ini bakal ada acara di kampus. Harapannya semoga di tahun berikutnya akan terus ada dan pastinya jauh lebih baik dari tahun-tahun ini atau tahun sebelumnya. Halo, perkenalkan nama aku Suhermansyah dari Komunikasi 2019. Singkat aja ya, ekspektasi aku itu paling untuk teman-teman yang lainnya ini menjadi pintu awal gitu supaya teman-teman aktif lagi di kampus dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang tentunya bermanfaat, menghibur dan juga mengedukasi buat teman-teman yang lainnya gitu. Dan yang paling penting intinya adalah kita harus mengaktifkan kembali kampus yang udah lama pandemi, gara-gara pandemi jadinya sepi lagi di kampus gitu. Hai, kenalin nama aku Nandita.
Dari ilmu komunikasi 2019. Menarik banget sih, kayak setelah sekian lama kampus kita gak ngadain acara kayak gini. Terakhir itu kalau nggak salah 2019 bener-bener, terakhir itu 2020 bener-bener kayak seminggu sebelum dibubarin karena pandemi kan. Itu terakhir, dan akhirnya kita bisa kuliah luring lagi, terus ngadain acara kayak gini. Kangen banget sih, kayak udah lama gak aju-aju di kampus ya. Harapannya untuk acara ini ke depannya, ya semoga lebih sering-sering, nggak apa-apa sih yang ngadain kayak gini, tapi mungkin yang lebih syar'i gitu ya maksudnya. Selama beberapa tahun dan kemudian aktif. Anda masih bersama kami dalam Garis Berita. Untuk mempertahankan ciri khas dan nilai klasik di tengah maraknya digitalisasi, Bioskop Raja Wali Purwokerto mempertahankan poster lukis sebagai daya tarik utama. Berikut liputan selengkapnya. Selamat siang pemirsa, Garis Berita kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Selviana Mutiara yang akan memberitakan berita terbaru dan teraktual pada Selasa 7 Juni 2022. Pemirsa, saat ini saya sedang ada di salah satu bioskop yang ada di Purwokerto, yaitu Raja Wali. Uniknya, bioskop ini masih menggunakan poster lukisan tangan dibandingkan poster hasil cetakan. Bioskop sebagai salah satu media hiburan masyarakat masih menjadi tren yang digemari dan disukai oleh semua kalangan. Bioskop Raja Wali sebagai salah satu bioskop tertua yang masih eksis di Purwokerto kerap menjadi sorotan publik dengan keunikannya yang dibawanya berupa adanya poster lukisan. Citra klasik nama legenda ini masih banyak disukai oleh masyarakat karena dinilai memiliki nilai keunikan tersendiri. Manajemen bioskop menjelaskan alasan mereka masih mempertahankan poster lukisan sebagai ciri khas dari bioskop Raja Wali sekaligus menjaga nilai klasik yang dimilikinya. Nama saya Pak Risan. Namanya umur 56. Iya. Oke, jadi Bapak merupakan pelukis poster di Raja Wali ya Pak? Iya. Oke, sudah berapa lama Pak menjadi pelukis poster di Raja Wali? Saya udah lama. Dari tahun kurang tahun 91 kurang lebih ya, 91 mulai. Bagaimana sih Pak awal mula Bapak mulai melukis poster di Raja Wali? Awal mula setelah pelukis yang lain berhenti atau keluar mungkin ya, terus saya ganti. Kenapa sih Bapak pengen jadi pelukis poster? Karena seneng, hobi ya. Kalau boleh tahu bagaimana sih Pak respon masyarakat terhadap poster lukisan Bapak yang Bapak buat? Iya. Ya, kayaknya nggak ada komplain, nggak ada apa ya. Kayaknya suka ya. Ya nggak tahu itu. Kalau boleh tahu, kenapa sih masih menggunakan lukisan? Kalau kita lihat kan saat ini banyak teknologi Digital ya. Ini kayaknya mungkin kemaunya bosnya masih bertahan seperti ini. Dulu pernah pakai di banner, ternyata nggak lama terus ganti lah, udah bikin gambar aja sama Pak Parsan. Iya, dulu cuman judulnya doang, terus Pak Parsan sedikit dikasih gambar bisa tapi kan kurang bagus, kurang mirip. Ya nggak apa-apa. Dari sampai sekarang saya juga senang ya, karena memang suka main cat seperti itu. Iya, makanya saya kerja di sini lama pas sama hobi saya. Tapi dari dulu itu tuh ya ada waktu luang saya belakang bikin gambar. Pas-pasan saya ganti film ini kan contohnya, kadang ada contohnya saya potong pakai HP aja. Setiap saya belakang harapan saya ya semoga Raja Wali tetap berjalan terus. Jadi saya
bisa kerja terus di sini. Dan ya itulah, pokoknya kalau masih saya diusahakan di sini tetap suruh gambar, saya gambar terus. Iya, nggak tahu mungkin tahun depan atau ganti digital apa, kurang tahu. Penerus saya rasa enggak ada. Iya, ini saya pelajari semua, ternyata bikin tulisan aja kurang bagus, masih seperti tulisan apa itu kurang. Tapi ya kadang kalau saya ada halangan apa ya, ada orang yang ganti ini tapi cuma nulis saja judulnya, kok dilihat oh itu bukan tulisannya Pak Parson, pada paham. Iya itu Pak. Saya Selviana Mutiara dan Devina Delariska melaporkan dari Raja Wali.